Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ipang di channel The Rewel Elite. Oke, kali ini saya berada di wilayah timur, tempatnya di Desa Asem-Bagus. Siang hari ini saya berada di Museum Balumbung Asem-Bagus. Oke, baik pemirsa, sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi tentang Museum Balumbung, kita akan masuk ke dalam untuk mengetahui beberapa artefaktual yang sudah terkumpul di dalam. Sebelum kita masuk ke dalam, seperti apa bentuknya? Lonjongkah, panjangkah, bulatkah? Oke, yuk kita tonton ya bersama-sama. Cikidot. Museum Balumbung. Assalamualaikum Mas Irwan. Waalaikumsalam Mas Ipang. Oke, saya bertanya Mas Irwan ya. Untuk museum ini waktu pembentukannya, Mas? Dibentuk tanggal 4 April 2020 dan kemudian Baris Kemenkumham itu di 8 Juni 2020. Terkumpulnya artefak di sini apa sebelum ada museum atau sebelumnya, Mas? Yang pasti kita mengumpulkan secara mandiri ya. Itu sejak tahun 2013. Kemudian kita menginisiasi pembentukan museum ini di tahun 2020 tersebut. Jadi perburuan itu di masyarakat, kemudian di lokasi-lokasi situs yang berupa artefaktual, baik berupa pecahan keramik, tembikar ya, yang selama ini terbengkalai, kita amankan, kita kumpulkan. Dan untuk yang utuh-utuh itu sebagian juga kita beli dari kolektor dengan dana pribadi
Dan tentu kita juga koordinasikan dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah daerah, supaya kegiatan ini benar-benar merupakan kegiatan yang memiliki legalitas formal, sehingga tidak liar. Makanya dari beberapa koleksi ini sudah kita register untuk ditetapkan sebagai cagar budaya, ada beberapa, dan itu akan berlanjut ke benda-benda yang lain secara bertahap. Istimewa, baik. Berarti di sini ada beberapa benda yang ditemukan dari beberapa situs yang terkumpul di sini ya, Mas. Untuk situs yang benda-benda di sini, yang saya jelaskan dulu bahwa benda-benda di sini adalah objek diduga cagar budaya yang berasal dari sejumlah situs dari lini masa prasejarah dan masa klasik, dan tambah lagi juga dari masa perkembangan. Di antara situs-situs tersebut adalah situs Melek yang dari masa klasik, kemudian situs Gunung Pancing dari masa klasik, kemudian ada juga yang dari masa prasejarah, yaitu temuan kubur tempayan yang ada di Kecamatan Banyu Putih, tepatnya di Desa Sumberwaru. Baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya menurut Mas Irwan, penemuan artefak yang paling tertua di sini menurut Mas Irwan yang mana, Mas? Tentunya yang dari lini masa prasejarah ya. Jadi sebelum mengenal tulisan itu di Kecamatan Banyu Putih dan juga ada di Kecamatannya Sembagus ya. Temuannya kalau yang di Kecamatan Banyu Putih itu yang diduga dari era Neolitik. Itu berupa wadah bekal kubur yang berisi kapak persegi. Itu zaman sebelum orang mengenal tulisan. Jadi itu tentunya lebih tua. Kisaran 1500 sampai di 2500 tahun sebelum Masehi. Itu ya, Mas ya. Untuk di sini, Mas. Di sini kan sudah ada banyak yang temuan-temuan ya. Yang paling tua di sini untuk yang penemuan itu, Mas, sekiranya yang paling tua yang mana, Mas? Kapak persegi. Kapak persegi dan ada wadah bekal kubur. Bisa dilihat. Ini kapak persegi ya. Nah, ini merupakan bekal kubur ya. Dan ini adalah wadahnya. Ini ada di dalam. Lu di dalam sini, Mas? Iya, di dalam sini, kemudian pecah secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang nelayan ya di sebuah pesisir, dan kemudian didapati ini, dan juga ada gelang ya. Di sini fragmen gelang cuman dari batu sudah pecah. Sudah pecah ya, Mas ya. Ini ada tulang-tulang, ini tulang-tulang semacam tulang-tulang hewan yang kecil ya. Biasanya itu kalau dari referensi yang ada, ini hewan kesayangan dari yang meninggal. Yang meninggal. Iya. Kalau ini untuk tengkoraknya tidak mungkin lah karena ini kecil sekali. Iya. Jadi ini wadah bekal kuburnya saja. Dimungkinkan ini adalah penguburan terbuka, yaitu mayatnya itu ada jarak kurang lebih 1 hingga 2 meter dari lokasi wadah bekal kubur ini berada. Begitu, Mas ya. Berarti yang menurut tadi yang saya tanyakan sama Mas Irwan, ini yang paling lama, Mas? Yang paling tua. Yang paling tua, Mas ya. Coba lihat, Mas. Coba pemirsa, ini. Apa ini namanya, Mas, tadi, Mas? Ini kapak persegi ya. Tapi kalau orang awam ketemu ini, ya, foto kelap. Padahal tidak ada hubungannya. Oh iya kan? Iya. Ya seperti gigi apa? Iya. Gigi betir. Iya, katanya gigi betir. Botok kelap. Tapi kelap. secara ilmiah bukan. Oh. Ini jelas kapak persegi atau belung yang berasal dari prasejarah. Iya. Baik pemirsa, inilah kapak persegi yang berasal dari prasejarah. Ini bisa dilihat ya. Ini saya sudah bertanya, Mas, mana penemuan yang mungkin di sini yang paling lama tahun dari Indonesia? Ini gelangnya, Mas ya? Ya, ini gelang batu ya. Gelang batu cuma sayangnya sudah
Ya patah jadi dua, yang satunya entah kemana hilang di lokasi pada saat ditemukan oleh nelayan tersebut. Oke, pemirsa, yuk setelah di dalam kita menuju di luar. Kita keluar, guys. Kita keluar, guys. Ini tulisan apa, Mas Irwan? Ini angka tahun Ya. 1395. Jadi ini adalah tahun Saka ya. Tahun Saka 1395. Kalau kita konversikan ke Masehi, ini adalah 1473 Masehi. Jadi ini berasal dari abad ke-15, yaitu 1473 Masehi. Kita sudah tuliskan di buku ini, Mosaik Cagar Budaya Klasik Situbondo, terbitan tahun 2020, tentang prasasti Agel. Sudah kita jabarkan di sini bagaimana kronologi penemuan benda bersejarah ini yang dikonfirmasikan sudah berasal dari Desa Agel, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Nah, baik pemirsa, ini Ya, prasasti Agel ini pertama kali diinformasikan keberadaannya oleh salah seorang kepala desa ya. Kalau dulunya sih masih belum menjabat kepala desa, yaitu saudara Hairil Anwar, kepala desa Agel sekarang tahun 2021 ini masih menjabat. Dulunya masih belum menjabat kepala desa, itu tahun 93. Cuma saat itu hanya berupa informasi karena benda tersebut dijarah dan diperjualbelikan oleh oknum ya, oknum saat itu, oknum pejabat saat itu. Kemudian sejak tahun 93 itu ada dua prasasti, dan sekarang di tahun 2018 maksudnya itu kemudian diinformasikan lagi oleh salah seorang teman ya, pegiat sejarah, yaitu Abdul Halik. Nah, memberikan informasi tentang keberadaan sebuah batu nisan yang kemudian setelah kita cek ternyata berkorelasi dengan informasi yang sebelumnya. Kemudian dari catatan kolonial itu juga menerangkan tentang keberadaan dua prasasti Agel. Setelah kita komparasi semua informasi tersebut, ternyata inilah prasasti Agel. Ada dua, yaitu yang berbentuk kurawal di bagian atasnya dan yang satunya berbentuk kubus. Yang berbentuk kubus itu masih belum diketemukan sampai hari ini. jadi satu ini yang Ini ditemukan. yang sudah diketemukan. Ini pemirsa, Polos di bagian depan. polos ya, di bagian depan. Tahun saja di bagian depan. Jadi yang nampak tulisan itu di bagian depan. Panjang keseluruhan itu sampai ke kedalaman itu 132 cm, lebar 38 cm, dan tebalnya 17 cm. Dari situ sih Itu dimensinya ya, dimensi prasasti yang sih ya. ya prasasti tersebut. Baik, itu adalah pemaparan dari Ketua Umum Yayasan Museum Balunggung, Mas Irwan Kardai, Situbondo. Baik Mas, coba lihat bukunya Mas. Di sini sudah ada semua ya. Baik. Bagi siapa saja mungkin tertarik dengan buku ini, bisa langsung saja hubungi Mas Irwan Kardai, Ketua Umum Yayasan Museum Balunggung Situbondo. Bravo Rewel Elite. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.